Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam 60 Minutes with Erlangga Hartarto. Pak Menko, ini bisa nggak kita kuartal ketiga itu positif? Kalau lihat dari Presiden pidato demi pidato mengharapkan sekali itu, dan itu harapan masyarakat, Pak. Iya, jadi yang paling penting di dalam menangani krisis adalah trennya, Pak. Sama seperti di pasar modal. Ya. Kita masuk bullish atau bearish, Ya. dan masing-masing bisa, kalau di pasar modal masing-masing bisa ada keuntungan. Ya. Nah, di ekonomi juga yang paling penting trennya adalah positif. Yang tadi V-shape. Ya. Nah, perkara V-shape-nya nanti kita sampai di positif 0 atau -1, Ya. itu yang penting trennya dulu kita dapat. Ya. Nah, kalau dari consumer trend hari ini, kita melihat sudah ada perbaikan-perbaikan antara bulan Juni dan Juli. Nah, sehingga tren pembalikan ini, itu kan yang mengerem bottom, Pak. Sehingga kita ingin menetapkan bottomnya itu kita ada di mana. Pada saat dia sudah mulai V-shape ke atas, berarti bottom kita sudah nyampe. Ya. Sehingga yang ada adalah naik. Nah, naik ini yang harus kita gas, Pak. Dan jangan sampai yang naik ini gasnya ngempos, Pak. Ya. Kalau gasnya ngempos, dia turun lagi. Ya. Nah, turun lagi itu penyebabnya apa? Second wave, Pak. Penyakitnya second wave. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai yang tren positif ini kita harus menjaga dari segi pelayanan kesehatan, dari segi obat-obatan, dari segi virus, penemuan vaksin. Nah, penemuan vaksin itu oleh karena itu pemerintah punya strategi untuk mendapatkan 3 atau 4 source daripada vaksin. Karena sukses rate dari vaksin kan 213 belum ada yang mengklaim dia sukses. Karena yang namanya protokol kesehatan itu memakan waktu. Clinical trial 2 misalnya, itu sampelnya hanya 300 sampai 500. Sedangkan clinical trial 3 itu 1.500 sampai 2.000. Nah, tentu dari clinical trial ini ada rule of thumb berapa persen. Nah, oleh karena itu pemerintah mempunyai akses terhadap vaksin. Satu, vaksin merah putih dikembangkan sendiri oleh Eijkman. Yang kedua, vaksin Sinovac, itu yang sekarang sudah masuk clinical trial di Bandung. Kemudian ada vaksin Sinopharm, kemudian ada vaksin swasta, Kalbe, dengan Genexin. Nah, dia akan masuk clinical trial di Jakarta. Dan kemudian satu lagi, akses yang melalui CEPI, jadi coalition yang ada Melinda Gates itu, di mana siapapun yang memperoleh vaksin, termasuk yang dari London apa dari Australia, kita bisa mempunyai akses untuk co-production. Jadi kita berharap dari akses itu pada saat ditemukan kita bisa secepatnya memproduksi. Nah, Bio Farma sendiri sudah bisa dalam tanda petik mengakses bahan baku untuk vaksin itu dengan kapasitas 10 juta per bulan untuk tahun ini, sehingga sampai akhir tahun bisa dapat 40 juta. Dengan demikian optimisme itu kita bisa bangun. Nah, kalau kita lihat dari Juni ketika mulai pembatasan sosial mulai sedikit dilonggarkan, Pak Menko, itu ekonomi kita naik, Pak. Penjualan motor, mobil, pemakaian listrik, semen naik ya. Jadi ini ke depan dengan Perpres 82 ini diharapkan ekonomi gas ini, Pak. Nah, walaupun vaksin itu belum ditemukan, walaupun ada harapan ya. Dan kalau kita tanya para pakar, mereka memperkirakan puncak pandemi ini belum tahun ini, sampai Februari, Maret tahun depan. Ini bagaimana? Ya, kita mesti melihat bahwa selain dari vaksin, itu obat-obatan. Dan juga treatment, pelayanan kesehatan, Yankes. Nah, dari data sementara, dari yang mereka terkena tes positif, itu 80% dengan self-isolation, dan dengan medication bisa sembuh. Yang 20% masuk rumah sakit ataupun perawatan khusus. Nah, ini yang kita harus tekan ke bawah, data sembuh harus naik dan fatality rate kita harus turun. Nah, ini memang fatality rate itu indeksnya itu di 4%. Makanya itu harus kita jaga. Jadi selama itu bisa dijaga, maka itu yang kita katakan bahwa kita harus menumbuhkan ekonomi, tapi di lain pihak penyebaran penyakit ini dikonten.
dikonten secara maksimal. Ya, artinya sambil mendorong kesehatan ini, orang tetap beraktivitas. Ini nggak bakal kita kembali ngerem, tidak boleh keluar rumah bekerja, sudah nggak lagi itu. Ya, jadi kita mungkin micro management, artinya kalau dulu PSBB sifatnya provinsi, turun kabupaten kota, mungkin turun lagi yang lebih kecil, kecamatan, kelurahan, daerah, sehingga tentu Satgas COVID dan pemerintah daerah ini menjadi komando di lapangan masing-masing, dan juga pemerintah melibatkan aparat hukum, dan yang paling penting adalah kedisiplinan masyarakat. Karena kunci dari ini semua adalah masyarakat yang disiplin. Baik itu menggunakan masker, cuci tangan, maupun social distancing ataupun jaga jarak. Karena ini menjadi norma baru sampai vaksin ditemukan. Norma baru ya. Jadi kita sekarang transisi menuju norma baru, tapi udah mulai. Nah, ini kalau kita lihat Pak, perkantoran ini orang mulai bekerja, itu sudah menjadi epicenter baru. Tapi ini tidak ngerem lagi, tidak tarik lagi Pak. Ya, kita tetap kan bekerja. masih bisa kerja hybrid, working from home dan working from office. Nah, ini yang harus dibalance lagi. Karena memang kalau full working from home itu tidak ada demand. Betul. Tapi pada saat dia working in the office, mau nggak mau mesti makan harus ada pesan. Jadi ada spending. Karena kalau dilihat situasi sekarang, dana pihak ketiga yang ada di perbankan itu ada sekitar 6.200 triliun. Artinya perbankan itu punya likuiditas. Dan kalau kita lihat yang buku 4 itu likuiditasnya juga sangat relatif bagus. Dan tingkat suku bunga sedang diturunkan. Dan mereka yang punya deposito di atas 200 juta, itu relatif 200 juta itu tabungannya meningkat. Tetapi masyarakat yang di bawah 200 juta itu tabungannya menurun. Sehingga kita melihat bahwa bagi masyarakat yang menengah ke bawah, mereka sudah mengkonsumsi tabungannya, dan ini menjadi penting untuk kita jaga agar mereka bisa menjadi buffer. Dan yang pendapatan di atas itu kita harus dorong untuk spending. Nah, kemudian belanja pemerintah Pak, memang diharapkan dari korporasi, sebutlah ya airline, hotel-hotel, pemerintah tidak seperti dulu lagi atau awal-awal periode pertama presiden kita kan tidak boleh di hotel, tidak boleh terlalu banyak perjalanan. Sekarang ini mestinya lebih banyak berjalan Pak, ASN ini, kegiatan di hotel, naik pesawat, ini bagaimana Pak? Diharapkan itu memang diharapkan perjalanan dinas, kemudian MICE itu didorong. Iya, betul. Nah, ini sekarang kementerian didorong untuk melakukan itu. Walaupun yang praktis setengah tahun pertama perjalanan dinas selesai, tidak terpakai. Sehingga dana ini bisa dialihkan untuk program yang lain. Nah, kalau ini bergerak semua, optimistis kuartal ketiga bisa positif kita Pak ya? Insya Allah range-nya -1 sampai 0. Dan kuartal keempat lebih bagus lagi. Tahun 2020 kita luput dari resesi Pak. Ya, yang paling penting kalau trennya itu sudah positif, sampai 0,5 misalnya sampai akhir tahun, maka kita optimis di tahun 2021 pertumbuhan kita menjadi positif. Dan positifnya ya sekitar 5 sampai 5,5. Pemirsa, bagaimana kelanjutan program Kartu Prakerja, kami segera kembali.